Seperti yang saya bilang tadi, kalau kelok 1 sampai dengan kelok 19 itu adalah pepohonan besar dan juga sedikit hutan gelap gitu. Tapi setelah kelok 19 sampai kelok 44, dia view-nya seperti ini, everyone. Everyone, sepertinya aku cukup lelah di sini. Aku bakal istirahat di situ. Nanti bakal aku tunjukin view-nya tempat aku istirahat bagaimana. Jadi tempat beristirahat ini cukup cozy. Ini tempatnya di pinggir jalan seperti ini. Dan kalian bisa langsung lihat view-nya langsung ke danau. See everyone, check this one out. Jadi perjalanan dari bawah sampai ke atas di kelok 20 itu memakan waktu berjalan kaki 1 jam. Cukup menguras keringat, cukup banyak keluar keringat tapi segar. Yang tadinya aku kedinginan di sini, sekarang ngerasa gerah tapi asik dengan pemandangan dan view seperti ini. Hai everyone, ternyata aku nggak sanggup untuk sampai ke kelok 44-nya sampai ke atas. Jadi aku cuma sampai kelok 20 dan ini turun lagi ke bawah. Menemukan satu lagi. Hai. Hai. Jadi, selamat berjalan dari bawah sampai ke atas, kelok 20 tadi, dan akhirnya turun lagi. Saya hanya menemukan binatang monyet, tapi dia berbagai macam jenis monyet. Yang pertama, ada monyet ekor panjang yang berwarna abu-abu, dan yang kedua, ada monyet yang abu-abu bercampur hitam, tetapi badannya sedikit ukurannya sama. Tetapi ada satu lagi, monyet yang berwarna lebih ke warna merah kemerah-merahan, bukan kemerah-merahan, tetapi lebih simpanse, seperti simpanse, berwarna seperti itu. Jadi ada 3 jenis kera yang saya temui selama berjalan
dari kelok 1 sampai ke atas. Karena dari kelok 1 sampai kelok 19 itu lebih ke banyak pepohonan, jadi itu tidak cuacanya walaupun meskipun terik dan cerah tidak terlalu panas jadinya akhirnya, karena banyak terlindungi oleh ranting-ranting dan dedahanan pohon. Jadi suasananya masih tetap sejuk, kita bisa merasakan kesejukannya. Dan juga tapi masih sedikit keringetan. Perjalanan ke bawah sudah mulai terasa, kaki sudah mulai terasa pegal, sudah mulai terasa agak susah jalannya, tapi tetap harus turun ke bawah ya untuk menyelesaikan akhir perjalanan ini. I'm so sorry karena nggak bisa sampai ke kelok 44 untuk jalan sampai ke atas karena itu perjalanannya jauh sekali. Mungkin lain kali ya, next trip I will do that. Satu lagi, untuk struktur jalannya kelok 44 ini tergolong sangat bagus karena tidak ada jalan-jalan yang rusak begitu berarti, karena jalan cukup mulus dan mudah untuk dilalui sehingga tidak membahayakan pengendara. Selain kehati-hatian, di sini juga dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa dan berhati-hati untuk berjalan di kelok 44 ini. Dan yang paling penting, kendaraan kamu remnya harus tetap dalam kondisi bagus, dan juga klakson Anda harus bersuara kencang supaya bisa digunakan di sini, karena di sini rem dan juga klakson adalah salah satu yang sangat diperlukan saat menjalani melalui kelok 44 ini. Ternyata kera-kera itu atau monyet-monyet itu adalah musuhnya para petani cengkeh di sini. Ya, Bapak yang itu tadi itu mengusir monyet-monyet itu supaya tidak mengganggu tanaman cengkeh di sini, karena mereka monyet-monyet itu mengganggu dan merusak tanaman cengkeh sehingga para petani itu gagal panen dan mereka diusir supaya tidak mengganggu tanaman masyarakat lagi. Petani yang tadi, cara mengusir monyet-monyet itu supaya tidak mengganggu tanaman mereka, terutama di sini tanaman cengkeh, itu dengan memukul tiang-tiang listrik yang ada di sini ataupun tiang pembatas jalan yang di sini dipukul dengan besi sehingga suaranya cukup berisik dan monyet-monyetnya pun akhirnya kabur. Untuk penyebutannya sendiri, kalau masyarakat Minang itu menyebutnya adalah karo, atau yang berwarna merah tadi, yang berwarna agak merah keemas-emasan tadi, mereka menyebutnya simpai. Ya, benar, simpai. Saya baru ingat bahasa Indonesianya adalah simpai. See, everyone, jalannya serindang ini dan sebagus ini, tuh. Jadi nggak terlalu panas. Jikapun ada panas, cuma sedikit. Lalu nanti akhirnya di depan lagi, tuh. Jika seperti ini panas, karena sedang tidak di bawah pohon. Nah, tuh. Sekarang dingin lagi. Suasananya terus seperti itu, jadi kita tidak terlalu lelah dan tidak terlalu kepanasan. Jadi kita masih tetap bisa stabil. Yang penting harus bawa air minum ya. Saya juga bawa air minum, tapi saya lupa bawa air minum putih. Jadi saya cukup kehausan. See everyone, saya tertarik dengan pohon di belakang saya. Saya nggak tahu jenis pohon apa ini. Sepertinya pohon beringin, besar, akarnya juga panjang. Jadi langsung sampai ke jalan yang bawah selanjutnya. Dan ini jalan yang di atasnya sampai ke bawah adalah jalan selanjutnya nih, pohon yang besar ini. Tuh. See everyone, ini adalah monyet atau kera-kera yang dicari oleh bapak-bapak tadi yang di atas. Mereka sudah sampai sini. Bapaknya tadi itu sekitar di kelok 12 dan ini berada di kelok, sekarang saya sudah sampai kelok 3. Mereka ada di sini ya everyone. Tuh, mereka masih banyak juga yang sebelah sini. Dan mereka ada ini salah satunya ini. Untuk everyone yang berkendara, jangan khawatir karena kalian bisa berhenti di spot-spot tertentu dan itu bisa parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tapi tidak banyak tempat parkir ya. Dan itu kalian tetap bisa parkir di tempatnya dan juga tidak mengganggu jalan yang sedang dilewati kendaraan lainnya. Jadi di situ ada spot-spot tertentu dan di kelok-kelok tertentu
kalian bisa melihat dari atas ketinggian bagaimana indahnya Danau Maninjau itu sendiri. Oke, jadi kalau kalian pakai kendaraan roda 4 atau roda 2, tidak berjalan kaki seperti saya, it's okay. Kalian masih bisa menemukan tempat-tempat dan spot-spot yang menarik dan melihat keindahan Danau Maninjau dari ketinggian. Satu lagi everyone, di sini tidak ada kendaraan yang panjang seperti bus atau truk-truk mobil besar yang berukuran panjang dan besar, itu tidak bisa melewati sini karena tidak akan mungkin bisa melewati kelok-kelok atau tikungan-tikungan yang sangat tajam itu. Dan biasanya di sini hanya yang melewati mobil-mobil pribadi atau minibus-minibus yang tidak berukuran besar. Jadi kalau bus-bus yang besar, yang panjang, pokoknya kendaraan yang panjang seperti truk, kendaraan panjang atau tapi truk yang biasa atau masih truk yang tidak terlalu panjang itu masih bisa lewat sini. Tetapi jika yang sudah truk dan mobil-mobil besar yang ukurannya panjang itu tidak bisa melewati sini karena itu tadi tikungannya terlalu tajam dan kelok-keloknya itu juga tidak bisa dilalui dengan kendaraan yang terlalu panjang seperti itu. See everyone, saya menemukan sesuatu di sebelah situ. Yang ini ada makam. Dan saya menemukan lagi tuh di sebagian atas itu juga ada beberapa makam. Jadi ternyata di pinggiran sini tuh, di atas sini ini ada makam. Jadi karena ini mungkin ini di kelok pertama, sudah turun sampai kelok pertama, jadi mungkin warga-warga sekitar memakamkan beberapa warganya di tempat-tempat yang tadi. Everyone, aku udah selesai sampai ke kelok yang pertama lagi. Jadi itu tadi ternyata perjalananku nggak sampai ke kelok yang ke atas 44, hanya sampai kelok 20, nggak masalah. Yang penting aku bisa share ke kalian bagaimana keadaan dan juga keindahan Danau Maninjau dari atas. Ya, aku akan berjalan sampai ke bawah lagi, cari kendaraan dan akhirnya kembali ke Bukit Tinggi. Oke deh everyone, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pastinya. Ya.